Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Aku harap hari ini semuanya baik-baik aja. Aku di sini mau membawakan kembali, sharing kembali tentang firman Tuhan yang berjudul tentang hati hamba yang dibawakan oleh Opa Vero minggu lalu. Di mana di sini kita bisa lihat, kita mau belajar tentang Nabi Elisa yang adalah tipologi dari Yesus Kristus. Di mana minggu lalu juga pernah Mama Jo membawakan tentang Daud, yaitu Daud juga adalah tipologi atau gambaran Tuhan kita Yesus Kristus. Kita di sini mau buka firman Tuhan yang tertulis di 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 8, yaitu kisah seorang Naaman, panglima Raja Aram yaitu bernama Ben-Hadad, yang dimana dia di sini tuh lagi sakit, dan Raja Ben-Hadad menulis surat kepada Raja Israel yaitu Yoram untuk bisa dipertemukan oleh Elisa agar Naaman yang sedang sakit itu bisa disembuhkan oleh Nabi Elisa. Kita baca sama-sama. Naaman disembuhkan. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai kita baca sampai ayat 8 ya. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dan negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram itu, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan sehingga orang ini mengirim surat kepadaku supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah dengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimkannya lah pesan kepada Raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Jadi kita bisa lihat, kita bisa ambil di ayat 8 bahwa Raja Yoram mendapatkan surat dari Raja Aram yaitu Ben-Hadad meminta tolong kepada Raja Yoram untuk supaya Naaman dipertemukan oleh Nabi Israel yaitu Nabi Elisa yang supaya agar bisa disembuhkan. Nah, sini aku mau kita sama-sama belajar tentang karakter memprofiling orang-orang di dalam dua raja-raja ini, yaitu tentang Raja Yoram, bagaimana karakter dia memiliki karakter yang gampang emosi dan berasumsi jelek tanpa berpikir panjang dan asal mengambil kesimpulan. Yaitu dia langsung ambil kesimpulan di pikirnya Raja Yoram ini, kalau Raja Aram itu sebenarnya cuman mau cari gara-gara aja sama Raja Yoram. Terus kita mau belajar tentang
tentang karakter Elisa. Kita buka lagi Alkitab kita yang tertulis di 2 Raja-Raja 6 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 23. Di sini kita bisa baca 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 23. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta yang ada di sekeliling kota itu, lalu berkatalah bujangnya kepadanya, "Celakalah tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Janganlah takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, "Butakanlah kiranya mata orang ini." Maka dibutakannya mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, "Bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu pada orang yang kamu cari." Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai di Samaria, berkatalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat." Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat dan heran. Mereka yang ada di tengah-tengah Samaria, lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tatkala melihat mereka, "Kebunuhkah mereka Bapa?" Tetapi jawabnya, Jangan, biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu, tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka. Disediakannya bagi mereka jamuan yang besar, dan makan dan minumlah mereka. Sesudah itu, biarkan nyalah mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Kita bisa lihat di sini di ayat 16 bahwa ada pelayannya Nabi Elisa yang ketakutan ketika orang-orang Aram mengepung Israel. Dan tapi di sini kita bisa lihat bahwa Elisa bilang sama pelayannya itu untuk tidak takut, dan Elisa berdoa kepada Tuhan untuk Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat tampaklah gunung dengan penuh kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Berarti di sini ada perlindungan Tuhan. Kita lihat di sini karakter Elisa, bahwa Elisa memberikan damai sejahtera yang dia miliki kepada pelayannya yang lagi ketakutan, yang sedang bingung ketika orang-orang Aram mengepung mereka. Lalu di ayat 17 di sini juga kita bisa lihat bahwa Elia juga tidak lupa berdoa kepada Tuhan supaya pelayannya tidak takut, yang tadi aku bilang ya. Dan di ayat 18 sampai 20 Elisa bergantung kepada Tuhan. Kenapa aku bilang di sini Elisa bergantung sama Tuhan? Kita bisa baca ketika orang Aram itu turun mendatangi Elisa, dia berdoa sama Tuhan untuk membutakan kiranya mata orang-orang ini, yaitu orang-orang Aram itu. Lalu dibutakannya lah mata mereka. Kemudian di ayat 19 kita lihat di ayat 19, kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, "Bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari." Lalu diantarkannya mereka ke Samaria.
diantarkan mereka ke Samaria. Di sini kita bisa lihat bahwa Elisa bergantung sama Tuhan. Dia nggak langsung ambil langkah ketika dia dikepung sama orang Aram, tapi dia berdoa dulu kepada Tuhan apa yang harus dilakukan, apa yang harus dia pikirkan supaya apa yang dilakukan Elisa nanti benar dan nanti benar gitu, sehingga di situ Elisa menggiring mereka ke Samaria dan membawa mereka ke Samaria dengan pertolongan Tuhan. Lalu di ayat 21 kita lihat di sini karakter Yoram, bahwa Yoram tuh tanya sama Elisa, apakah kita bunuh aja orang-orang ini gitu. Tapi Elisa nggak setuju sama pendapat Yoram. Kita bisa lihat bahwa Yoram di sini tuh tipe orang yang ya udah bunuh aja gitu. Yoram ya, tipe Yoram. Di sini kita bisa lihat bahwa Yoram itu memiliki tipe dan karakter yang nggak mau langsung tebas semua gitu, langsung semuanya maunya dihabisin satu-satu. Dan tapi kita bisa lihat lagi, belajar lagi dari karakter Elisa di ayat 22 sampai 23. Elisa memberi makan minum untuk orang-orang Aram, membiarkan mereka kembali kepada Tuhan mereka. Ketika Yoram beritahu kepada Elisa untuk membunuh orang-orang Aram ini, tetapi Elisa melarang Raja Yoram untuk melakukan itu. Dan di sini kita bisa lihat di ayat 21 sampai 23 bahwa Elisa nggak mau hal itu terjadi, lalu membawa orang-orang Aram ini untuk makan dan minum bersama dengan mereka, lalu menghidangkan makanan yang mewah, pesta yang mewah, sampai mereka pulang ke asal mereka. Di sini kita bisa melihat bahwa Elisa memiliki gambaran hati seperti Yesus, di mana Yesus, karakter Tuhan Yesus ke kita. Tuhan Yesus tahu kita berdosa dan gak layak, tapi dia memberikan tubuh dan darahnya kepada kita. Lalu kita belajar lagi di ayat 24 sampai 30, kita baca. Sesudah tindakan Elisa pada waktu Samaria dikepung. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka pengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan seperempat kaptai merpati berharga 5 sikal perak. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja sambil berseru, "Tolonglah ya tuanku raja." Jawabnya, "Jika Tuhan menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil penglirikannya atau hasil pemerasan anggur?" Kemudian bertanyalah raja kepadanya, "Ada apa?" Sebab perempuan itu. Jawab perempuan itu, "Perempuan ini berkata kepadaku, berikanlah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya, pada hari berikutnya berilah anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan ini menyembunyikan anaknya." Tatkala raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyokkannya baju dan sedang berjalan di atas tembok. Kelihatanlah kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Di sini kita bisa lihat bahwa apa yang dilakukan Elisa kepada orang Aram itu tidak membuat Raja Aram dan orang-orang Aram itu bersyukur dan juga berterima kasih kepada Elisa, melainkan kebaikan Elisa itu dibalas dengan kejahatan. Dan Raja Yoram akhirnya kesal sama Elisa,
kita bisa baca nanti kita bisa baca uh, di ayat 31 bahwa di sini kita bisa lihat, lalu berkatalah raja, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini. Elisa disalahin nih di sini bahwa karena kebaikan Elisa kepada orang-orang Aram dan Raja Aram yang dibalas dengan kejahatan. Ini balas dengan kejahatan. Terus kita bisa lihat di 2 Raja-Raja 8 ayat 7. 2 Raja-Raja 8 di ayat 2 Raja-Raja 8 ayat 7 sampai ayat 13. Di ayat 7 di 2 Raja-Raja, raja menolong perempuan Sunem. Jadi di sini kita bisa lihat di ayat 7, Elisa pergi ke Damsyik saat Ben-Hadad itu sedang sakit, dan ayat 8-nya di sini menceritakan bahwa Ben-Hadad memerintahkan Hazael untuk menemui Elisa. Terus nanya sama Elisa, nih raja Ben-Hadad ini bisa sembuh tidak, bisa pulih tidak? Lalu Elisa bilang bisa, tapi dia akan tetap mati gitu. Lalu di ayat 10 sampai 12 itu tadi yang aku bilang, itu tertulis di ayat 10 sampai 12 ya. Dan kita bisa buka di ayat 11, Elisa menatap dengan lama ke depan lalu menangislah abdi Allah itu. Ayat 12, Hazael berkata, "Mengapa tuanku menangis?" Jawab Elisa, "Sebab aku tahu bagaimana malapetaka yang akan kau lakukan kepada orang Israel. Kotanya yang berkubu akan kau campakkan ke dalam api, terunanya akan kau bunuh dengan pedang, bayinya akan kau remukan, dan perempuan yang mengandung akan kau belah." Sesudah itu berkatalah Hazael, "Tetapi apakah hambamu ini tidak lain dari anjing saja, sehingga ia dapat melakukan hal sehebat itu?" Jawab Elisa, "Tuhan telah memperlihatkan kepadaku bahwa engkau akan menjadi raja atas Aram." Lalu ia pergi dan meninggalkan Elisa, dan setelah itu sampai kepada tuannya. Berkatalah raja kepadanya, "Apakah dikatakan Elisa kepadamu?" Ia berkata kepadaku bahwa pastilah engkau sembuh, tetapi keesokan harinya ia mengambil sehelai selimut yang telah dicelupkannya ke dalam air dan membentangkannya ke atas muka raja. Jadi matilah raja, dan Hazael menjadi raja untuk menggantikan dia. Di ayat 10 sampai 12 kita bisa baca di sini Elisa mengatakan bahwa Ben-Hadad itu sembuh tadi di ayat 11, tetapi raja Ben-Hadad akan mati. Terus Nabi Elisa memandang dan melihat wajah Hazael. Ketika dia melihat wajah Hazael tuh dia sedih, dia nangis, bahkan sampai nangis karena dia tahu apa yang akan dilakukan oleh Raja Hazael kepada rakyatnya, rakyat Israel ini, bahwa yang tertulis di dalam firman Tuhan di Alkitab di ayat 12. "Mengapa tuanku?" menangis jawab Elisa, "malapetaka yang akan kau lakukan kepada orang Israel. Kotanya yang berkubu akan kau campakkan ke dalam api, terunanya akan kau bunuh dengan pedang, bayinya akan kau remukan, bahkan ibu mengandung akan kau belah." Jadi itu adalah penderitaan Israel yang akan Israel jalani ketika nanti Hazael menjadi seorang raja. Terus kita di sini bisa lihat di sini ketika Hazael sedih dan nangis, berarti kita bisa lihat hatinya Elisa yang hancur ketika dia tahu bahwa raja-raja
dia tahu bahwa Israel itu akan menderita, tapi dia tetap mau melayani. Apakah budaya melayani kita sama seperti Elisa? Kita bisa lihat, tanya ke hati kita, budaya kita melayani apakah kita bisa seperti Elisa. Lalu kita bisa buka lagi di 2 Raja-Raja 3 ayat 14 sampai 17. Di sini juga kita bisa lihat bahwa Elisa di sini udah sakit, tapi dia tetap konsisten melayani Yoas Raja Israel. Rema yang bisa kita ambil, bisa atau enggak, kita tetap melayani Tuhan dalam segala keadaan. Pun keadaan lagi nggak enak, kayak lagi sakit, musimnya lagi nggak enak, atau kitanya lagi mengalami hal-hal yang nggak baik di dalam kehidupan kita. Kita flashback di satu Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 21. Di sini kita bisa lihat Elia sebelum bertemu dengan Elisa. Ada transformasi di sini ada transformasi Elisa. Tadinya kan Elisa itu adalah seorang bos, orang kaya gitu, tapi Elisa ketika bertemu dengan Nabi Elia, dia mau menjadi pelayannya Elia. Dan ketika Elisa sebelum bertemu dengan Elia, di sini kita bisa lihat kan, tadinya Elisa adalah seorang bos, tapi dia tetap mau melayani, dia mau tetap melayani, dia nggak membedakan nih gue bos, lu anak buah, enggak. Tapi dia di sini nggak cuma nyuruh, tapi juga dia pelaku. Di sini juga adalah satu gambaran bahwa Tuhan Yesus, gambaran Yesus lagi di dalam diri Elisa, yaitu mau melayani. Yesus itu Tuhan, tapi dia mau datang ke dunia melayani kita. Ya, yang aku kemarin bilang di Matius 20 ayat 28 kalau nggak salah, bahwa Tuhan datang ke dunia itu bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Lalu di sini kita bisa buka lagi di 2 Raja-Raja 2 ayat 1. Di sini kita bisa lihat setelah bertemu Elia, kita bisa buka firman Tuhan. 2 Raja-Raja 2 ayat 1 dan 2. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Kita bisa lihat lagi di ayat 4. Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka ke Yeriko. Di ayat 6 juga sama, Elia berkata kepada Elisa untuk tetap tinggal, tapi Elisa tetap mau menemani Elia. Berarti di sini kita bisa belajar tentang karakternya Elisa lagi, yaitu dia punya kesetiaan, dia punya kerendahan hati untuk melayani Elia, dan dia mau tetap melayani dengan konsisten. Berarti kerendahan hati, dia mau taat sama Elia, tapi dia juga mau taat sama Tuhan. Dia juga setia sama Elia dan dia juga taat. Aku mau bilang di sini bahwa Elisa itu nggak pernah protes, Elisa nggak pernah tawar-menawar, Elisa punya hati taat sama Tuhan gitu. Banyak mungkin yang harus dia bayar harganya untuk ikut Tuhan, untuk taat sama Tuhan, yaitu salah satunya adalah ketika dia harus melihat Tuhan membukakan pandangannya ke Tuhan, membukakan penglihatannya. Elisa harus melihat bahwa akan ada penderitaan di Israel ketika nanti
yang ketika nanti Azael itu memerintah gitu, tapi Elisa nggak tawar menawar sama Tuhan, jangan dong Tuhan gitu, jangan dong Tuhan, saya udah melakukan banyak sama Tuhan, jangan buat rakyat Israel ini menderita lagi. Enggak, dia nggak bilang kayak gitu ke Tuhan, tapi tetap jalanin perintahnya Tuhan. Dia lebih sayang sama Tuhan walaupun hatinya hancur juga ngelihat bangsanya hancur. Yaitu tadi uh, Elisa punya hati mengasihi Tuhan. Seperti itu teman-teman. Semoga kita semua memiliki hati seperti Elisa yang mau tetap konsisten ngejalanin perintahnya, apa yang mau Tuhan mau, apa yang mau Tuhan suruh. Sulit memang, ada harga yang harus dibayar memang, tapi aku harap kerendahan hati itu perlu untuk kita bisa setia seperti Elisa dan taat untuk bisa melakukan firman Tuhan. Aku udah selesai teman-teman, nanti bisa dilanjutkan kembali di breakout room uh, untuk kita bisa bicara lagi, ngobrolin lagi tentang kesetiaan Nabi Elisa ini. Sampai jumpa.